Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini kita bermutakaroh mempelajari tentang tasawuf. Al-murid li harthil akhirah as-salik li tariqiha. Mengenal sosok manusia sufi mutasawwif, manusia terpilih lah. Mereka yang ambisi berkeinginan menanam tanaman akhirat dan masuk ke jalan akhirat. Kita membaca kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau seorang ahli faqih alal madhab asy-Syafi'i, dan beliau dikenal sebagai tokoh Naqsabandi. Jadi pas sekali ini kita jadikan sebagai rujukan untuk mempelajari apa itu tasawuf. Seperti apa tasawuf. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Kita buka halaman 401. Al-qismus tsalisuh. Di bagian kajian beliau yang ketiga. Fi tasawufi fokus pada tasawuf. Tamhidun. Al-murid li harthil akhirah as-salik li tariqiha la yakhlu an sittati ahwalin. Orang yang berkeinginan untuk bercocok tanam, menanam tanaman akhirat, as-salik li tariqiha, dan juga masuk pada jalan akhirat, maka ia tidak lepas dari sittati ahwal, tidak lepas dari 6 kondisi. Imma abidun, ada kalanya dia seorang ahli ibadah. Wa imma alimun, dan ada kalanya ternyata dia seorang ahli ilmu, tapi berusaha menjadi seorang sufi. Wa imma muta'allimun, dan ada kalanya ia ternyata seorang pelajar yang profesinya sebagai pelajar yang berusaha menjadi seorang sufi. Wa imma walin, dan ada kalanya dia seorang pemimpin yang berupaya menjadi seorang sufi, pemimpin pemerintahan, bupati, gubernur, wali kota, presiden, dan pimpinan-pimpinan dengan nama apapun, raja dan sebagainya, berusaha menjadi seorang sufi. Wa imma muhtarifun, dan ada kalanya ia berprofesi sebagai seorang muhtarif, orang yang sibuk dengan kasab, upaya untuk memenuhi kebutuhan finansial, ekonomi keluarganya. Wa imma muwahhidun mustawrikun bil wahidis somad, dan ada kalanya ia seorang muwahhid, ahli tauhid, yang memfokuskan dirinya pada al-wahidis somad, kepada Allah yang Maha Esa. Sekarang kita bahas sufi yang abid. Fal abidu, maka orang ahli ibadah itu adalah huwal mutajarridu lil ibadah, dialah yang memfokuskan dirinya pada ibadah, alladzi la syuhda lahu ghairaha aslan, yang sama sekali tidak mempunyai kesibukan apapun selain ibadah. Lau tarakal ibadah la jalasa bitalan, seandainya dia meninggalkan ibadahnya, maka ia duduk dalam keadaan menganggur. Fal ansabu lahu ayyastaghriqa aktsar awqati fil ibadah wa majalisi dzikri, maka yang lebih cocok baginya adalah memfokuskan kebanyakan waktunya, mayoritas waktunya difokuskan di dalam ibadah dan beberapa majelis zikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marratum biriyadil jannah farta'u." Bila kalian berjumpa dengan beberapa taman-taman sorga,
farta'u, maka seriuslah, duduk, nikmati taman-taman surga itu. Fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Qala, maka Rasulullah bersabda, hilaku zikri, ialah beberapa halakoh zikir. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian wal alimu, ada yang berprofesi ternyata dia adalah seorang ahli ilmu yang kebetulan berupaya menjadi seorang sufi. Siapa al-alim itu? Huwallazi yantafi'un nas bi ilmihi, ialah manusia yang diambil manfaat oleh orang lain, dibutuhkan oleh orang lain dengan ilmunya. Fi fatwan, baik dalam fatwanya, atau tadrisin, atau di dalam mengajarnya, atau tasnifin, atau di dalam menulisnya. Pokok dibutuhkan oleh orang lain dengan ilmunya. Maka fa in amkanahu istighraqul awqat fi dzalika fa huwa afdalu ma yashtawilu bihi ba'dal maktubat wa rawatibiha. Maka apabila dia mampu untuk memfokuskan beberapa waktunya untuk untuk fatwa, untuk mengajar, untuk menulis, untuk menebar manfaat ilmu kepada manusia, fahuwa afdalu ma yashtaghulu bihi ba'dal maktubat wa rawatibiha, maka itu adalah aktivitas, kerepotan, kesibukan yang paling utama dia lakukan setelah beberapa kewajiban yang lain, wa rawatibiha, dan beberapa sunnah rawatibnya. Idza qasada bit ta'lim al-isti'anah bihi al-suluk, apabila proses penebaran ilmu tersebut dia lakukan dengan diniati al-isti'anah bihi al-suluk, dijadikan sebagai proses untuk suluk, masuk ke jalan akhirat. Jadi tidak ada niatan duniawi dalam menebar ilmu. Wal muradu bil ilmil muqaddam 'alal ibadah, yang dimaksud dengan ilmu yang harus didahulukan atas ibadah ialah al-ilmu alladzi yurawwibun nasa fil akhirah, ialah ilmu yang menjadikan manusia senang dalam urusan akhirat. Wa yuzahiduhum fid dunya, dan ilmu yang menjadikan manusia zuhud dalam urusan dunia. Au yu'inuhum ala suluki thariqil akhirah, dan ilmu yang bisa menolong umat manusia untuk bisa masuk ke jalan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan ilmu yang harus didahulukan atas ibadah, dunal ulum allati tazidu bihar rubah fil mal wal jah wa qabulil khalq, bukan ilmu yang bisa menjadikan kita umat manusia tambah senang pada dunia, tambah senang pada pangkat jabatan, otoritas, kedudukan, wa qabulil khalq, dan bukan ilmu yang menjadikan kita memburu, ingin, ambisi, memburu, mengejar ridho manusia ataupun popularitas, menghambakan diri pada popularitas, bukan. Kemudian juga wal muta'allim, ada kebetulan sufi itu ternyata seorang muta'allim, pelajar. Siapa pelajar itu? Wal muta'allimu huwal qasidu bit ta'allum wajhallahi ta'ala, pelajar itu adalah orang yang bertujuan dengan belajarnya, bertujuan meraih ridha Allah. Wa huwal qasid bit ta'allum wajhallahi ta'ala fastighaluhu bit ta'allum afdal min ishtighalihi bil adhkar. Maka kesibukan dia dengan belajar itu jauh lebih utama daripada kesibukan dia dengan berzikir. Min ishtighalihi bil adhkar, lebih utama daripada kesibukan dia dengan berzikir, wan nawafil al-mutlaqah, dan lebih utama daripada kesibukan dia dengan perbuatan ataupun sholat-sholat sunnah mutlaqah.